Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita kembali lagi ke update meme coins. Dan kita bisa lihat di sini ya, karena dalam beberapa dari terakhir kali kita bahas tuh mungkin minggu lalu ya, dari minggu lalu ya market cenderung lebih drop ya, jadi otomatis meme coins juga ikutan drop. Sebenarnya kalau untuk Shiba dan Dogecoin sih nggak terlalu ekstrim ya dalam 30 hari terakhir, tetapi mulai dari PP ke bawah, nah itu udah lumayan tuh, ada beberapa yang double digit. Bahkan sampai ada yang di sini dox nih sampai puluhan persen minusnya. Jadi ya lagi-lagi memang meme coin seperti itu ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Nah selain itu juga seperti biasa gue akan ingatkan lagi, pandangan gue mengenai meme coins adalah suatu peluang jangka pendek dan menengah, bukan untuk jangka panjang. Kalau jangka pendek pasti kebayang lah ya. Kita setup posisi futures ya, retest 1, retest 2, KDD CWT, udah gitu kita bisa buka posisi long, posisi short, basically swing trade dan cenderung ke futures begitu ya. Untuk menengah ini mungkin satu term yang cuma di TCI kayaknya kita bahas ya. Jadi untuk menengah ini apa? Kita bisa akumulasi secara spot, tetapi bukan untuk kita berpikir sampai wah beberapa cycle ke depan, kita hold 10 tahun, 5 tahun ke depan. Nggak seperti itu ya. Jadi kalau gua melihatnya meme coins itu worth it untuk kita pegang satu cycle kita TP semua, udah gitu lupakan, cycle selanjutnya ada lagi yang baru begitu ya. Itu yang cenderung lebih efektif menurut gua untuk meme coins, karena paling simpelnya gini deh ya, kalau kita ngomongin dari resiko market cap, kita tahu Dogecoin itu yang paling ya cenderung lebih kecil resikonya dibandingkan yang lain. Karena market cap dia itu sama nomor 2 aja ya, sama Shiba Inu aja. Bedanya itu basically ya kurang lebih 100% ya begitu. Jadi Dogecoin itu double market cap dari Shiba Inu kurang lebihnya ya. Nggak persis sampai belakang-belakang, tapi kurang lebihnya 2 kali lipat dari Shiba Inu. Nah, itu aja Dogecoin itu masih dalam kondisi sekarang minus sebesar 86% dari all time high-nya di 2023. Bukan 2023, 2021. Begitu. Jadi menurut gua untuk meme coins ini bahkan yang paling dalam tanda kutip blue chip-nya aja ya kurang worth it. Kurang worth it untuk kita pegang sampai ke cycle selanjutnya begitu ya, dibandingkan dengan BTC yang ya bahkan sudah new all time high di cycle kali ini begitu. Jadi ya lagi-lagi kalau menurut gua pribadi sih ya, meme coins ini boleh banget kok profit dari meme coins, itu nggak haram menurut gua, itu tetap sama-sama enak kok menurut gua ya. Nah tetapi kita harus punya mindset yang tepat, jangan sampai mau kemakan dengan ya jargon-jargon seperti kita komunitas kuat ya, kalau tidak ada yang jual harga akan naik terus mengalahkan BTC dan seterusnya ya. Itu lagu lama, dan ya kalau gue lihat beberapa masih ada yang kena nih. Kemarin PP itu ada yang kena, dan sempat juga ada beberapa komen di video meme coins gue di zaman waktu lagi dekat-dekat April Maret ya, wah kita komunitas kuat, tapi udah ngedrop ya, hilang lagi komunitas kuatnya. Nah, nanti jangan kaget saat sudah terjadi QE di mana liquidity udah balik ke market. Nah, kultus komunitas kuat akan kembali lagi. Nah, jangan mau ikut kultus ya. Udah profit ya TP. Begitu. Jangan sampai kita cuma profitnya on paper doang, karena di cycle sebelumnya, di cycle ya 2021 lah ya, ada beberapa yang curhat juga ke gua. Bang, gua meme coin sebenarnya udah profit ribuan persen. Tapi nafsu bang, nggak di TP-TP bang ya, di di grup-grupnya dibilangnya jangan TP. Kalau TP itu artinya nggak beriman katanya. Wah gila, ngomongnya beriman, udah kayak agama aja ya. Ya intinya jangan sampai mau masuk kultus kayak gitu, karena udah cukup banyak curhatan-curhatan dari yang nyesel di cycle sebelumnya begitu. Kayak contoh paling gampang PP aja. Untuk PP kita itu udah bahas, kita dapat kesempatan 3 kali TP ya. 3 kali TP, yang pertama itu di sini ya, di angka 0,00593, lalu kedua di sini, dan ketiga di sini. Kalau sesuai SOP kita 5%, 10%, 20%. Buat lo yang sudah bareng-bareng TCI akumulasi dari awal tahun ya, di sini ya lu udah untung ribuan persen. Dan kalau lu ngikutin TP kita, modal lu udah beres. Begitu, bahkan bukan cuma modal, udah ada profit ekstra lagi. Ya, jadi lagi-lagi, meme coins atau apapun juga, waktunya TP ya TP.
Begitu, jangan sampai mau kemakan dengan propaganda, oh kalau kita stick bersama ya kita solid, ya kita nggak ada yang jual, harganya akan naik terus. Nggak ada yang kayak begitu. Saat udah turun sedikit, orang semua akan panik dan jadi efek domino. Begitu. Jangan sampai mau kita yang kemakan. Begitu kalau gua sih simpelnya, ya. Oke, hari ini kita akan bahas Bong, Pepe, dan Bome ya, atau Book of Memes. Yang pertama Bong dulu. Untuk Bong secara posisi futuresnya itu belum ada setup ya setelah reclaim dari tanggal 9 September. Sayangnya di MA20 atau di 0,001777 nggak ada retest. Nah, malah bisa dibilang sekarang baru retest lagi di 0,001647. Kita lihat besok pagi kalau sampai jam 7 pagi Bong daily close-nya masih di atas dari 0,001647, maka kita bisa limit posisi long, retest kedua otomatis kebuka posisi longnya, dan target TP boleh pertimbangkan di MA20 atau boleh juga kalau mau lebih sedikit konservatif di sini di angka 0,001728 gitu. Itu untuk posisi futures di Bong. Untuk posisi spotnya, ini sebenarnya ada satu struktur baru sih ya. Kita belum sempat aja update lagi ya. Jadi ada untuk struktur spot lagi di angka 0,001579. Jadi secara spotnya ada 3 nih. Satu di sini 0,001647, lalu di 0,001579, dan yang terakhir di 0,001391 begitu ya. Next kita masuk ke PP. Untuk PP kondisinya mungkin ya rada mirip-mirip sih sama Bong ya, tapi bedanya kalau PP belum terjadi retest pertama. Kita lihat apabila hari ini terjadi retest pertama dan bisa bertahan sampai besok pagi jam 7 daily close-nya masih di atas dari 704. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long, besoknya retest kedua otomatis kebuka posisi longnya, dan target TP lagi-lagi sangat mirip seperti Bong ya. Boleh pertimbangkan TP di MA20 atau boleh juga di struktur yang mungkin hari ini akan terbentuk, yaitu di angka 0,000747 gitu ya. Itu untuk PP secara futuresnya. Untuk spotnya di 0,00704 dan di 0,00665. Sisanya ya masih cukup jauh ya di bawah di angka 0,00049. Next, kita masuk ke Book of Memes. Untuk Book of Memes ini dia reclaim MA20 tapi sepertinya hari ini mulai kehilangan lagi momentum. Kita lihat besok pagi. Kalau besok pagi daily close di bawah dari MA20, mungkin kita bisa pertimbangkan untuk posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Target TP-nya otomatis di 0,006035 ya. Posisi spotnya di 0,006035 dan di 0,005623 gitu ya. Itu kurang lebih setup untuk di BOME secara posisi futures maupun spotnya. Nah, selanjutnya untuk pre-sale. Untuk pre-sale ini sendiri secara resiko lebih tinggi lagi dibandingkan kita beli meme coins yang sudah listing lah kasarnya ya. Karena pre-sale ini sesuai dengan namanya pre ya. Ya berarti dia belum listing. Ya, dia belum listing kasarnya seperti itulah ya. Nah, untuk di sini ada berbagai macam jenis ya. Ada di sini ada Olympic token ya, lalu juga di sini ada base dogs. Kalau base dogs udah nih, ini udah beres ya. Untuk base dogs ternyata sudah presale udah beres. Lalu ada crypto all stars, untuk crypto all stars, dan juga ada Shiba shootout. Yang terakhir ini ada Sponge. Untuk Sponge ini mungkin sekarang udah dalam tahap-tahap super akhirnya sih ya. Buat lu yang udah dengerin ini dari zaman kapan? Kayaknya udah 3 bulan atau 4 bulan lalu lah ya. Pertama kali gua bahas Sponge V2 ya. Nah, itu berarti udah beberapa kali naik sih harusnya ya. Ya, tapi intinya untuk presale ini otomatis secara resiko cenderung akan lebih besar lagi dibandingkan kita akumulasi meme coins, dan apalagi dibandingkan dengan BTC. Ekstrim lebih tinggi gitu. Maka dari itu cara untuk mitigasi resikonya ya simpel banget. Jangan terlalu gede alokasinya. Ya, kalau gue pribadi nggak lebih dari 5%. Begitu. Jadi misalkan nih porto lo atau porto spot lo keseluruhannya 100 juta. Nah, modal lo tuh jangan sampai lebih dari 5 juta untuk semua pre-sale. Maka dari itu alokasinya nggak terlalu besar. Jadi kalau sampai dia tidak sesuai dengan harapan ya nggak akan ngancurin semua porto. Yang kadang-kadang jadi berantakan tuh apa? Bukan cuma di pre-sale, sebenarnya di meme coins juga. Kebanyakan di meme coins, kebanyakan di aset-aset yang very spekulatif. Nah, maka dari itu saat hancur, portonya semuanya ya benar-benar meledak begitu. Tapi sekali lagi, dengan kita mitigasi resikonya dengan alokasi yang lebih kecil, maksimum 5%,
Itu menurut gua akan sangat membantu supaya kita bisa tetap ya kesannya bisa tetap profit dari presale tetapi resikonya nggak kegedean gitu ya. Untuk Olympic token ini ya dia sih tetap menurut gua pure meme coin. Saya buat lo yang tertarik silahkan tinggal konekin wallet saja ya. Lalu di sini untuk yang base stock sudah beres. Untuk Crypto All Stars, nah ini dia tuh rencananya ke depannya akan bisa membuat suatu meme vault di mana kita kasarnya bisa staking berbagai macam meme coins. Tapi kalau menurut gua sih simple aja sekarang sih gua tetap akan treat ini sebagai suatu pure meme coins aja begitu. Dan sekarang udah di dalam tahap-tahap akhir, udah dekat lagi mau sampai ke stage selanjutnya nih. Jadi buat lo yang tertarik ya monggo silakan ya, masih ada 2 hari lagi untuk bisa ikutan presale dari Crypto All Stars. Untuk Shiba Shootout ini kedepannya akan ada game seperti duel lah begitu, duel kayak campur RPG gitulah. Dan sebenarnya udah kita bisa download juga sih. Tetapi untuk play to earn-nya mungkin masih belum benar-benar jalan 100%. Nah, jadi untuk yang Shiba Shootout ini mungkin sudah ada update ya, bisa dibilang udah ada perkembangan secara fundamentalnya, dia gamenya udah mulai aktif. Tapi menurut gua tetap kalau gua sih lebih melihatnya ini masih menjadi suatu peluang jangka pendek aja. Jadi saat sudah listing udah profit ya jangan lupa ya fokus untuk modal dulu. Modal udah beres, sisanya mau jadi cacing-cacing naga-naga boleh, mau lu TP semua juga boleh. Itu tinggal ke lu masing-masing. Tapi yang gue ingin sarankan adalah kalau sudah listing nih, modalnya udah bisa di TP nih. Nah, minimal TP modal dulu aja. Sisanya pinternya lu masing-masing lah. Mau kayak tadi, mau setengah-setengah, mau full di TP semua, monggo begitu. Untuk yang sponge ini sebenarnya ini paling gila nih ya. Untuk yang V1 gua bahas kalau nggak salah di tahun 2022 tuh 2023 gitu ya. Ini untuk yang V2. Nah buat yang V1 dulu terlalu nafsu nggak di TP ya, setelah waktu itu nggak salah dia nge-pump 600% ya. Ya buat yang nafsu kemarin lupa di TP atau ya itulah ya kebawa emosi. Nah sekarang setelah V2 kalau sudah nanti listing ya insaf lah, insaf boleh TP begitu ya. TP-nya seperti yang tadi gua bahas. Minimal modal dulu. Modal udah beres ya tinggal lu pinter-pinternya sendiri ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk update kita mengenai meme coins. Jadi ya sekali lagi untuk meme coins ini boleh banget kok profit. Gue pribadi pun itu profit sampai belasan ribu persen dari meme coins. Tetapi janganlah kita mau membohongi diri kita sendiri gitu, dan juga jangan mau dibohongi oleh komunitas-komunitas yang aneh-aneh lah ya. Buat lo yang pengikut gue dari 2021 kemungkinan besar tahu ya dulu gue pernah berapa kali diserang oleh komunitas meme coins karena gue menyatakan fakta aja gitu. Karena ya lo tahu channel gue adalah channel data dan fakta, gue kasih tau faktanya begini banyak yang gak terima ya, akhirnya apa, wah dulu gue di spam tuh ya, komen di spam gila-gilaan sampai YouTube channel gue ngehang beberapa jam gak bisa diakses begitu ya. Ya tapi gak apa, at the end of the day ada beberapa orang yang bilang untung bang lu bahas waktu itu, gara-gara lu bahas gua cut loss, udahnya ternyata lebih hancur bang. Ya itu ya, jadi lagi-lagi meme coins ini kita nggak bisa halu, kita nggak boleh halu berpikir wah ini meme coins yang gue beli akan mengalahkan Ethereum, mengalahkan Solana, atau mengalahkan lebih parah lagi BTC. Waduh, itu adalah satu tagline yang terlalu sering dipakai untuk ya berbagai macam project begitu. Nah jangan mau kemakan seperti itu ya. Jadi ingat, profit boleh ya, boleh banget ya, tetapi jangan sampai mau nikah dengan meme coins ya. Dulu gue inget banget waktu gue ngomong gini di April Maret ya, ada yang bilang wah gue udah nikah bang, terus apa ya, silakan ya, selamat, udah minus berapa sekarang gitu. Jadi lagi-lagi jangan terlalu pakai perasaan. Kalau gue lihat komen-komen yang seperti itu cenderung pakai perasaan, baper gitu ya, karena mungkin ngerasa bahwa wah gue yakin ini pasti bakal begini begitu ya. Padahal datanya belum nunjukin ya, belum bisa begitu, liquidity-nya masih belum cukup. Jadi lagi-lagi kesempatan boleh dimanfaatkan, tapi jangan sampai mau kemakan dengan bullshit begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video kita pada hari ini. Selanjutnya seperti biasa 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.